بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وأصحابه الميامين غرر الباهرات. أما بعد، أيها الإخوة سادتي إخوان المؤمنين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam hari ini kita duduk bersama dalam nuansa penuh spiritual setelah membaca doa Lailatul Jum'ah. Kita lanjutkan kajian kita seputar Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Semoga kita termasuk dari generasi yang akan nudrik asr duhur, yang akan menyaksikan fajar putra dari Fatimah Az-Zahra, keturunan Al-Qaimi Ali Muhammad Ajjalallahu Farajahu Syarif. Ayat tadi yang kita bacakan dari surat Al-Kahfi ayat 46. Di situ Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan zinatul hayatid dunya, merupakan hiasan kehidupan dunia. Kemudian wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba, dan baqiyatus salihat itu lebih baik di sisi Tuhanmu, sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai thawaban, pahalanya lebih diinginkan, dan wa khairun amala, dan lebih baik yang diharapkan, yaitu untuk melakukan apa? Melakukan baqiyatus salihat. Bagian ayat yang awal kita ketahui, akan tetapi baqiyatus salihat, ikhwanuna sunnah, kebanyakan muslimin mereka mengartikan al-baqiyatus salihat adalah zikir mutlak. Ada yang mengatakan, mereka para tafasir kutub ahlus sunnah mereka mengatakan bahwa maknanya adalah as-salatil wajibah, salawatil khamsah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan dzikrul khums, yaitu zikir yang 5. Baqiyatus salihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah dan lain sebagainya. Mereka, dan itu benar makna daripada ayat tersebut, wal baqiyatus salihat. Akan tetapi hanya madrasati ahlul bait yang menyebutkan esensi daripada baqiyatus salihat. Wa antum pecinta ahlul bait mengetahui baqiyatus salihat, inti daripada makna baqiyatus salihat yaitu al-baqi al-qa'ima ali Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi, yaitu putra yang kemudian dikekalkan dari kemuliaan keluarga itratul thayyibatul tahirah dari Muhammad, yaitu al-Mahdi al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Maka baqiyatus salihat yang khairun inda rabbik, yang lebih baik dari sisi Allah, yang lebih baik untuk kalian indahkan, bahkan dianjurkan anak dan harta semuanya untuk cinta kepada baqiyatus salihat tersebut, yaitu al-Imam al-Muntadhar al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersabda, mengucapkan dalam ucapan beliau, tuba liman adraka qa'ima ahli baiti, selamatlah, sukseslah, tuba bagi siapa orang-orang yang kemudian menghidupi sampai di zaman adraka qa'ima ahli baiti, yang kemudian hidup di zaman qa'im dari ahlul baitku, kata Rasulullah. Wa huwa ya'tammu bihi fi ghaibatihi, dan dia beriktimam dan dia menjadikan imam dan bermakmum yang imamnya adalah al-Mahdi al-Muntadhar fi ghaibatihi qabla qiyamih, di masa keghaiban dan sebelum kemunculannya.
wa yatawalla awliya'ah, kemudian bertawalli, mengikuti para wali-walihnya, para orang-orang yang bekerja untuk sahibul asri waz zaman, yang mempersiapkan kemunculan sahibul asri waz zaman, auliya'il mahdi al-qa'im, wa yu'adi a'da'ah, dan memusuhi para musuh-musuhnya al-imam al-mahdi, dalika, dan orang-orang tersebut yaitu antum ahibbati, yaitu antum para pecinta keluarga Rasulullah yang mengikuti madrasat ahlul bait, madrasatil wala. Wadhalika, kata Rasulullah, dan mereka itu adalah min rufaqai, termasuk adalah orang-orang teman-temanku di surga. Min rufaqa rafiq, min rufaqai wa dawi mahabbati, dan orang-orang yang aku cintai. Wa akramu ummati, dan paling mulianya umatku, ala yaw wa akramu ummati alayya yaumal qiyamah, dan termasuk yang paling akram umatku kelak yaumal qiyamah. Oleh karena itu Sayyidina Syahid Sayyid Hasan Nasrullah selalu dalam khitabnya untuk memberikan semangat para audiens yang ada di hadapannya, para pecinta Ahlul Bait yang ada di hadapannya, selalu beliau mengatakan ya akraman nas wa ya afdalan nas ya aufa'an nas, baru beliau mengucapkan assalamualaikum ayyuhal muhibbi ahli Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi. Kenapa? Karena mereka adalah memang sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah, akramu ummati alayya yaumal qiyamah, yang paling mulia dari umatku kelak yang akan menghadap kepadaku yaumal qiyamah adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk intizaril faraj, untuk menanti kemunculan daripada al-imam al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kita kalau menyaksikan dunia saat ini lagi menggandrungi yang namanya Mahdawiyah. Semua majalis ingin kemudian mengenal untuk mengetahui sosok Al-Mahdi, sosok Satrio Paningit, sosok juru selamat, sosok pemimpin akhirus zaman, sosok Al-Mau'ud dalam Islam, sosok yang dinantikan, sosok, yaitu semuanya mereka menganggap bahwa Mahdawiyah saat ini merupakan bagian pembahasan internasional yang semua mereka mencari, menggandrungi tentang Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Pernah kita sampaikan kajian kita di sini bahwa kita akankah telah dekat dengan masa kemunculan sahibul asri waz zaman. Kalau kita tarik garis besarnya, kita sungguh sangat dekat melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mengingatkan, hati-hati kalian akan terjadi fitnah, 7 fitnah sepeninggalku. Uhadzirukum sab'a fitanin ba'di. Dari situ kemudian kita akan mendapatkan garis, dari situ kita akan mendapatkan benang besar di manakah kita, sesi manakah kita, sehingga kita benar-benar dekat masa kemunculan sahibul asri waz zaman. Beliau mengingatkan ada 7 sebagai khulasah, sebagai ringkasan, karena pembahasan kita adalah masih berkaitan dengan siapakah 7 pemimpin yang menyertai Al-Imam Al-Mahdi, dari mulai Al-Yamani, Al-Khurasani dan lain sebagainya. Kita akan lanjut tentang itu, akan tetapi muqaddimah, akankah kita ini telah makin dekat dengan asrud duhur, dengan masa kemunculan beliau? Maka dari riwayat tersebut kita mengetahui bahwa apa? Kita sangat dekat dengan kemunculan. Ada 7 fitnah. Fitnatun tuqbilul minal Madinah. Fitnah yang pertama munculnya dari Madinah Saqifah. Kemudian fitnatun min Makkah, yaitu dari Makkah, yaitu fitnahnya Al Zubair atau fitnahnya peperangan Jamal yang dimulai dari Makkah. Kemudian fitnatun minal Yaman, fitnah dari Yaman, yaitu orang-orang Khawarij. Kemudian fitnatun minas Syam, yaitu fitnahnya dinasti Bani Umayyah, Muawiyah ibn Abi Sufyan dan putranya. Kemudian fitnah yang kelima yaitu fitnatun minal masyriq, fitnah dari bagian timur, yaitu minal masyriq minal Khurasan min Baghdad, yaitu fitnahnya dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian fitnatun minal maghrib, yang keenam fitnah dari barat, yaitu dari Eropa, dari bagian barat, fitnah perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan pada puncaknya fitnah tragedi yang disebut dengan Nakbah, pencaplokan kota atau negeri teritorial Palestina yang diambil, yang sehingga dikenal dengan Palestina al-Muhtalla, Palestina yang dijajah oleh Israel tahun 1948. Dan itu dimulailah fitnah terus hingga saat ini kita masih dalam fitnah
yang keenam, kemudian yang terakhir disebutkan fitnahnya, wa fitnah yang ketujuh adalah fitnatun min batnis Syam, fitnah dari inti dari perutnya Syam. Fitnah yang kedua dari Syam, fitnah yang pertama yang keempat dari Syam yaitu Muawiyah, dan fitnah yang terakhir yang ketujuh disebutkan fitnahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, fitnatun min batnis Syam ala wa huwa fitnatus Sufyani, yaitu fitnahnya Sufyani. Maka semua fitnah itu telah terjadi dan kita berada di fitnah yang keenam. La'allahu saat ini transisi dari fitnah yang keenam tidak tersisa kecuali fitnahnya Sufyani, dan Sufyani sebagai pendahuluan kemunculan Al-Mahdi. Sampai ada ungkapan lal Mahdi qabla Sufyani, tidak ada Mahdi kecuali ada pendahuluan sebelumnya, yaitu munculnya Sufyani. Dan kalau kita membaca saat ini, mereka melakukan gencatan senjata kawasan saat ini, dan lagi-lagi kita mengkaji tanpa mempraktekkan, hanya membaca, dan kemudian kalau ada benarnya maka itu yang benar, kalau memang belum maka saatnya terus, sehingga kita tidak masuk dalam ranah kadzabal waqatun, sungguh bohong, sungguh dusta orang yang memberikan waktu kapan persis munculnya Al-Imam Al-Mahdi, dan memberikan waktu pasti tahun sekian. Akan tetapi kita memiliki puzzle-puzzle riwayat yang kita gabungkan, menunjukkan sangat gamblang sekali bahwa kita begitu dekatnya dengan asr duhur. Dari mana? Dari fitnah tersebut. Kita sudah berada di fitnah yang ke-6 masuk ke-7, dan saat ini selesai. Kemudian mereka melakukan gencatan senjata dan akan mencabut, akan hengkang dari kawasan, yaitu apa? Mempersiapkan fondasi awal akan kemunculannya Sufyani. Sufyani siapa? Telah kita sampaikan pembahasannya siapa Sufyani. Akan tetapi yang kita ingin garis bawahi, gerakan revolusi Al-Imam Al-Mahdi atau Asr Duhur yang dikenal dengan Saurah Al-Imam Al-Mahdi memiliki kemiripan dengan Saurah Jadduhul Husain alaihi salam. Ada kemiripan antara revolusi Al-Imam Al-Husain dan revolusi kelak kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Dimulai dari bulan Rajab, dan Imam Husain juga bulan Rajab, wa Al-Imam Al-Mahdi juga bulan Rajab. Imam dimulai revolusinya saat binasahnya Muawiyah. Muawiyah binasa, kemudian dilantiklah Yazid menggantikan Muawiyah, sampailah ke Madinah dan meminta baiat Al-Husain kepada Yazid, dan Al-Husain tidak mau memberikan baiatnya. Sejak itulah dimulai revolusi Al-Imam Al-Husain. Di pertengahan tanggal tersebut binasa Muawiyah, tanggal 28 beliau keluar dari Madinah karena menolak melalui gubernur yang ada di Madinah, tidak mau memberikan baiat, dan beliau tanggal 28 Syahrul Rajab meninggalkan kota Madinah menuju Makkah. Di Makkah tanggal 3 sampai tinggal di Makkah, sampailah berbagai macam mengirim utusan, delegasi dan lain sebagainya, datang surat menyurat, dibaca oleh dunia internasional bahwa Al-Husain telah melakukan revolusinya, telah tidak mau memberikan baiat kepada Khalifah Bani Umayyah yaitu Yazid. Datanglah surat dari orang-orang Kufah dan lain sebagainya, bahkan terbunuhnya pengikut atau delegasi Al-Imam Al-Husain, yaitu siapa? Muslim ibn Aqil. Pada tanggal ini, pada bulan Dzulqa'dah, Muslim ibn Aqil dikirim menuju Irak dan syahid pada Yaum Arafah tahun 60 Hijriah, 1 tahun sebelum kemunculan, ini akhir tahun daripada sebelum keluarnya Al-Imam Al-Husaini alaihi salam. Imam Husain keluar tanggal 8 dari kota Makkah dan mendengarkan syahadahnya Muslim ketika beliau telah meninggalkan Makkah di kawasan tempat-tempat kunjungan atau destinasi peristirahatan Al-Imam Al-Husain, mendengar bahwa Muslim ibn Aqil syahid. Di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu di Dzulhijjah beliau keluar, dan puncaknya Asyura beliau syahid, dan kemenangan revolusi yang dicapai oleh Al-Imam Al-Husain dengan syahadatuhu. Begitu pula Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif dimulai sejak Jumat kedua dari bulan Rajab. Gejolaknya mungkin terus begitu. Kita memiliki riwayat bahwasanya Al-Imam Al-Mahdi yub'asu fi witrin minas sinin. Al-Imam Al-Mahdi akan dibangkitkan di tahun ganjil dari tahun-tahun dunia. Saat ini kita di dunia saat ini, kalau kita membaca, berada di akhir bulan ganjil, tahun ganjil.
yaitu saat ini 1447 Hijriah. Kemudian masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuklah tahun baru Hijriah, tahun genap. Maka revolusinya Al-Imam Al-Husain akan dimulai kemunculan Sufyani, kemunculan Qadatus Sab'al Kibar, pembahasan kita, yaitu munculnya 7 para panglima besarnya Al-Imam Al-Mahdi. Semuanya itu berada di bulan Rajab. Sama seperti Al-Husain keluar bulan Rajab, kemudian sampai terjadi berbagai macam di Ramadan apa yang terjadi, surat menyurat Al-Husain, dan bahkan Yaum Dzulhijjah terbunuhnya siapa? Muslim ibn Aqil, dan di Dzulhijjah nanti ada yang terbunuh Al-Hasani yang dikenal dengan Qatlu Nafsiz Zakiyah di bulan Dzulhijjah sebagai tanda akhir sebelum kemunculan Al-Mahdi. Kemudian Al-Mahdi akan muncul Ashura yang dikenal dengan Ashura'id Duhur, hari Jumat atau Jumat malam Sabtu pada tahun yang ganjil. Kemudian kalau kita berarti membaca revolusi yang sama yang terjadi pada Imam Al-Husain dan Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, maka dengan genjatan senjata yang saat ini, akankah mereka berubah dan munculnya kartu as yang akhir, yaitu siapa? Orang-orang Arab asli yang kemudian bangkit, berontak dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan itu akan dibangun kembali, wasultanuhum fisyam, kembali lagi kerajaannya di Syam melalui putra Sufyani tersebut. Putranya siapa? Putranya Abu Sufyan dari keturunan Muawiyah atau dari keturunan Hanzalah atau dari keturunan siapapun yang pernah kita sampaikan siapa sosok Sufyani tersebut. Dan kajian kita kelanjutan daripada 7 panglima besarnya Al-Imam Al-Mahdi, yaitu siapa 7 mereka itu? Yaitu Al-Yamani, kemudian Al-Khurasani, kemudian Shu'aib ibn Saleh At-Tamimi, kemudian Al-Hasani Al-Hashimi, kemudian Sahabiyul Mesir, kemudian Al-Hasani yang kedua yang dikenal dengan Syarif Al-Hasani Al-Idrisi, dan yang terakhir yang namanya hilang di antara riwayat-riwayat tersebut ada dari kawasan di tempat yang sering terjadi zilzal, terdapat banyak bahar, ada pegunungan, yaitu para ulama mengartikan itu berada di Janub Syarik Asia, yaitu kawasan ASEAN, yaitu kawasan Indonesia Nusantara yang kemarin kita sebutnya dengan Al-Jawi atau Sumatrai, Kalimantan, Vatikani, atau mungkin juga Kersikani wa Parlimani, mungkin bagian daripada yang ke-7 tersebut, bagian panglima yang mewakili untuk kawasan Janub Syarik Asia. Kita telah sampai 4 pembahasan dan kita akan habiskan 3 sosok terakhir, yaitu siapa? Al-Idrisi, kemudian Al-Masri, dan Al-Jawi. 3 orang ini yang kemudian makin dikit namanya disebutkan dalam riwayat. Siapakah mereka itu? Al-Idrisi adalah, kita tahu semua, dari Sada Al-Adarisah, dari keluarga Sada Al-Idrisi yang kembali nasabnya kepada Idris ibn Abdullah ibn al-Hasan al-Musanna ibn al-Hasan al-Sibt ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi Idris itu kembali kepada Idris, cucunya Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, Idris ibn Abdullah ibn Hasan Musanna ibn Hasan al-Sibt, sehingga mereka adalah Al-Hasani. Tinggalnya di mana? Kawasan tersebut berada di Al-Jazair wal Maghrib, kawasan Jazair, Jazirah, yakni yang ada di Jazair dan yang ada di Maghrib. Mereka itu adalah kebanyakan Sada Adarisah. Syarif Al-Idrisi min nasli Imam Al-Hasan, termasuk keturunan Imam Al-Hasan alaihi salam, dan beliau adalah Arabi Al-Quraisy Al-Hashimi, seorang Arab yang kemudian fasih dengan berbahasa Arab, dan beliau min urafa'il Jazair. Bisa jadi awalnya adalah orang-orang irfani, arif dari keluarga Jazair atau Maghrib yang ma'ruf di kawasan Masileh, bagian jazirah itu Jazair tersebut. Beliau adalah salah satu qadah besarnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sayubaya' Al-Syarif Al-Idrisi alaf min askar wa Arab wa Barbar wa manatik Gharb Afrika. Akan banyak orang kemudian ikut kepemimpinan panglima ini, orang-orang yang ada di bagian barat Afrika,
barat Afrika, mulai Jazirah dan Maghrib dan lainnya, mereka semuanya akan dipimpin pemimpinnya oleh As-Sayyid Al-Hasani Al-Idrisi. سيحرر شريف الإدريسي غرب أفريقيا بعد ظهور المهدي فسيكلفه بتحرير الأندلس وغرب أوروبا. Kita pernah sampaikan bahwa Al-Yamani paling rayatul huda, laisa hunaka ahdar raya misla rayatul Yamani. Paling lempengnya, paling hidayahnya raya dari pemimpin paling besarnya Al-Imam Al-Mahdi adalah Al-Yamani. Al-Yamani akan diberikan taklif beliau untuk membuka tahrir orang-orang Arab semuanya yang ada dari orang Yaman, Bahrain, Imarat sampai ke Saudi, Ardil Hijaz, dan beliaulah yang akan memimpin fil Hijaz, dan imam meninggalkannya, mengutus beliau sebagai pemimpin fi Ardil Hijaz, menggantikan monarki atau khilafah yang ada pada saat ini. Kemudian beliaunya akan kembali ila Ardi Kufan, yakni kembali ke pusat pemerintahan jadduhu Amirul Mukminin di Kufah. Sehingga, dan ini beliau akan memutus Al-Idrisi untuk kemana? Ke Andalus, dan membebaskan sebagian orang-orang yang ada di Eropa, yakni Andalus bagian Konstantinopel, yang kemudian ke arah Eropa bersama Isa Al-Masih, dan mengajak orang-orang tersebut untuk mengenal Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian setelah selesai kita tentang Al-Hasani, banyak sekali riwayat ada Al-Hasani, bahkan terjadi pembunuhan Al-Hasani. Kita memiliki macam-macam, ada Al-Hasani Al-Hashimi, yaitu sosok Khurasanihnya itukah beliau Al-Hasani, atau sosok Al-Yamanihnya itu sosok yang dikenal dengan dari keturunan Al-Hasani. Dari banyaknya Al-Hasani mungkin terjadi tashif. Ada 2 kali terjadi pembunuhan dari sosok Al-Hasani. Al-Hasani yang pasti terbunuh sebagai tanda pendahuluan kemunculan Al-Mahdi, itu akan terbunuh fi akhir min Dhul Hijjah. Akhir daripada bulan Dhul Hijjah, setelah pasca haji, terbunuhlah sosok yang mulia keturunan Al-Hasani. Delegasinya Al-Imam Al-Mahdi untuk melakukan negosiasi atau jalur diplomasi dengan siapa? Kerajaan atau pemerintahan yang ada di Hijaz. Buntu, tidak menghasilkan apapun, dan dibunuhlah dia di mana? Bainar rukni wal maqam. Sebagai akhirul alamah, sebagai tanda-tanda terakhir sebelum kemunculan. Paling dekatnya tanda sebelum kemunculan Al-Mahdi dikatakan asyrat ayyam, atau 13-15 hari. Artinya berarti terjadi kapan? Ba'da Idul Adha, berada tanggal 25 atau bahkan akhir-akhir daripada bulan haji. Terbunuhlah Al-Hasani. Ada juga di situ ada seorang fata Al-Hasani. Banyak sekali Al-Hasani dan lain sebagainya. Dan juga terbunuh Al-Hasani yang lainnya, bukan di bulan Dhul Hijjah. Para ulama membaca, termasuk ada para analis atau khutbah atau ulama, mereka membaca jangan-jangan terjadi tashif. Harusnya yang terbunuh adalah Al-Husaini, dari keturunan Al-Husain. Nah, mereka membacanya dengan kondisi saat ini, yaitu apa? Terbunuhnya sosok Al-Husaini. Mereka mengartikannya bisa jadi adalah sosok Al-Husaini, bukan Al-Hasani, yaitu As-Sayyid Ali Al-Husaini Al-Khamenei. Akan tetapi lagi-lagi tanpa mempraktekkan riwayat tersebut, Al-Hasani kita selesaikan pembahasannya tentang Al-Hasani Al-Idrisi. Kemudian masuklah kita Ahlu Mesir, orang-orang yang dikenal dengan Sahabiyu Mesir. Siapa beliau? Beliau itu adalah salah satu dari pemimpin panglimahnya Al-Imam Al-Mahdi, dan akan muncul juga fi syahri Rajab bersamaan dengan munculnya Al-Yamani. Beliau min nasli ahadus sahaba al-khullas as-salihin, keturunan salah satu dari sahabat yang begitu pecinta keluarga Rasulullah, yaitu siapa? Wa warada annahu min nasl Malik al-Ashtar. Ada riwayat yang menyebutkan seorang yang dikenal dengan Sahabiyu Mesir, orang ahli Mesir. Orang Mesir itu orang Egypt. Siapa beliau? Adalah keturunannya Malik al-Ashtar, gubernur yang pernah dipilih oleh Al-Imam Amirul Mukminin menjadi gubernur Egypt, gubernur Mesir tersebut. Maka Sahabiyul Mesir itu adalah keturunan daripada Malik al-Ashtar. Siapa Malik al-Ashtar? Malik ibn al-Haris
ibn Abid Yaghus, ibn Salamah, ibn Rabi'ah, ibn Al-Haris, ibn Judaymah, ibn Sa'ad, ibn Malik An-Nakhai, dari keturunan Malik An-Nakhai, Malik Al-Ashtar, sahabatnya Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaih. Rayatuhu, panjinya, benderanya, tanda-tandanya disebutkan khadra, warnanya hijau, selalu hadir fil ma'arik dan tidak mundur dalam peperangan. Sayumahid sahabiyul Mesir Imam al-Mahdi li fathil Quds, dan beliau yang disebutkan dalam riwayat akan membantu pasca kemunculan Al-Mahdi melawan Al-A'warid Dajjal atau Masih Dajjal bersama Al-Imam Al-Mahdi dan Isa ala nabiyina wa alaihi salam, dan juga orang Mesir ini yang akan membantu menjadi panglimahnya Al-Imam Al-Mahdi melawan Dajjal untuk membebaskan Al-Quds, yaitu Palestina yang terjajah. Inilah mungkin 7 pemimpin besar tersebut. Akan tetapi yang ingin kelanjutannya, kawasan yang akan dikuasai oleh 7 pemimpin tersebut, yang kita akan sebagai penyempurna kajian kita, Al-Khurasani, kawasannya di mana saja, akan memimpin untuk umat siapa. Kemudian setelah itu Syuaib ibn Saleh At-Tamimi, kawasannya berada di mana? Saya akan bacakan berdasarkan apa yang sampai pada Al-Faghir, yaitu Annal Khurasani, sosok Al-Khurasani itu adalah orang yang akan tinggal fi At-Taliqan, berada di kawasan Taliqan Asy-Syarqiyyah, yaitu meliputi kawasan Afghanistan, wa Ghurubil Hind, wa Pakistan, wa Kamran, wa Junubil Faris, wa Iran, wa Isfahan, wa Shiraz, bahkan sampai Basra wal Kuwait. Itu kekuasaan Al-Khurasani. Dia akan menguasai kawasan tersebut yang barusan kota-kota atau negeri-negeri yang kita sebutkan. Sedangkan Syuaib ibn Saleh At-Tamimi, dia akan muncul dari Samarkand, yang sering disebut dalam bahasa Indonesianya Asmorokondi, yaitu keturunan daripada Auliya Tis'ah, wali songo Indonesia, kebanyakannya kembali kepada Asmorokondi ini. Samarkand, dari Samarkand lah, dan dari Khulajan wa Uzbekistan, dan juga dari Turkmenistan, yang akhir-akhirnya ada Tantannya, itu adalah dulunya kawasan bagian dari Iran. Pemimpinnya adalah Syuaib ibn Saleh At-Tamimi. Uzbekistan, Tajikistan, wa Kazakhstan dan lain sebagainya, yadkhul fi Iran wa Mashhad wa Tabarstan. Jangan ditambahi Parliman wa Kersikan. Ada fi Indonesia. Ada yang ada di sana, di kawasan di Samarkand. Itu adalah yang akan kekuasaan yang akan meliputi sosok panglimahnya Al-Imam Al-Mahdi. Jadi dari 313 ada 7 pemimpin terbesar. Setiap kawasan besarnya, yakni bagian belahan Eropa, bagian belahan Asia, bagian belahan, begitu semuanya ada kawasan-kawasan masing-masing. Wa innal Hasani Al-Hashimi, Al-Hasani Hashimi yang pertama keluarnya dari Gailan, Al-Jailani, Al-Gailan dari Dailam. Dailam kawasan perbatasan Iran dan Irak. Dailam masih banyak sekali Ad-Dailami dan lainnya keluarga orang-orang itu. Dan juga akan masuk Iran, wa Azerbaijan dan Kaukazan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya masuklah yatawajjah ila Karbala wan Najaf dan terus bersama Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian Al-Yamani Al-Hashimi, munculnya dari San'a, dari Yaman. Wajaisuhu, dan kekuasaannya, bala tentaranya, sayuharrirun al-Yaman, akan membebaskan Yaman. Dari apa? Ma'adri. Jangan diartikan dari menghatamkan Bukhari dan tahlilan. Nah, itu juga baik, perlu kita lakukan. Yuharrirun al-Yaman wa qarnil Afriqi, bagian Afrika, wa Mauritania, wa Junub, wa Juyuti, wal Habashi, wa Somal, wa Oman, wa Imarat, wa Qatar, wa Bahrain, wal Ahsa, wal Yamamah. Itu adalah kawasan yang akan dipimpin oleh Al-Yaman, yaitu negeri Arab wal Hijaz. Kemudian
ahli Mesir, sahabiyul Mesir, akan dipimpin keturunan Malik al-Ashtar yang barusan kita baca, mulai dari Mesir, wa Sudan, wa Libya, wa Afariqa, wa Tashad, bahkan masuk juga bagian Tahriril Quds, wa Juyus al-Iraq, wal Yaman, wa Syam. Wa Syarif al-Idrisi akan berkuasa di kawasan perkiraan ini ya, semuanya perkiraan baina antara Aljazair wal Maghrib wa Tunis wa Mauritania yaitu bagian Afrika, wa Afrika al-Musallama qabla ad-duhur, dan banyaknya umat muslim di negara Afrika. Dan saat ini Afrika akhir-akhir tahun itu Masya Allah banyak sekali, bahkan di ada satu Habib yang banyak memasukkan Islam, Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, masukkan banyak orang-orang di kawasan Afrika masuk Islam. Fi Mauritania dan Afrika al-Muslima qabla ad-duhur. Kemudian yang terakhir, semua sudah kawasannya sampai ke Eropa, sampai bagian perbatasan. Yang tertinggal yaitu negeri yang sering kali banyak bahar, kemaritiman, banyak pulaunya, banyak terjadi gempa, juga banyak makan tahu dan tempe. Yaitu siapa? Lah, tahu tempenya tambahan dari al-faqir, yaitu al-muharib al-jawi. Orang-orang yang ada bisa jadi min Sumatera dan kawasannya semua kawasan ASEAN, yaitu berada yang disatukan dengan bahasanya Melayu. Bahasa induknya Melayu, yaitu Nusantara Al-Kubra, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain sebagainya, sampai Kamboja yang kemudian berbatasan dengan Hind wa Pakistan yang kemudian akan masuk dalam kekuasaannya Al-Khurasani. Itulah kemudian masuklah Malaysia, Filipina, Thailand, dan paling besarnya umat muslim dunia saat ini adalah Indonesia. Dari 7 orang tersebut adalah qadah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farajahu Syarif. Dan saat ini mudah-mudahan kita bisa makin cinta kepada Al-Imam Al-Mahdi, makin ditambah ma'rifat kita tentang Al-Imam Al-Mahdi, dan makin kita membaca apa yang akan terjadi. Pastilah ba'da syiddati ada rakha, setelah kesulitan, masa genting, derayan air mata, kita akan mendapatkan farah, mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan dengan kemunculan sahibil asri wal zaman. Hadza minni wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwa ya Allah. Ahsan.